orang tua serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melandasi persekutuan kita saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang akan menyertai kami semua. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan pada saat ini, apa yang kami renungkan pada saat ini, dapat kami pahami terlebih ya Tuhan, kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah ya doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk bertemu satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Orang tua serta saudara-saudara sekalian, pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak hanya merenungkannya tapi dapat dipraktikkan dalam setiap langkah kehidupan. Dalam pembacaan kita pada saat ini dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 dapat disimpulkan dalam sebuah tema, yaitu menghidupi panggilan Tuhan. Menghidupi panggilan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita saat ini yaitu, apa yang muncul dalam benak kita atau apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata panggilan? Nah, tentu kata ini sesuatu hal yang tidak asing lagi kita dengarkan. Atau sering kita mendengarkan kata panggilan. Kadang kita sendiri mengatakan bahwa ya, ini panggilan saya. Contoh misalnya, ada seorang melamar pekerjaan di suatu tempat dan setelah melewati berbagai tes, akhirnya dinyatakan lulus dan mendapat panggilan bahwa dia diterima, kemudian segera diajak untuk bekerja di tempat itu. Secara umum, panggilan dapat diartikan sebagai ajakan atau penyampaian antara yang mengajak dan yang diajak. Ada orang yang mengajak dan ada orang yang diajak. Demikian halnya yang dialami oleh hamba Tuhan yang taat, di mana ketika dia mendapatkan panggilan, dia segera pergi melakukan tugasnya tanpa tawar-menawar dengan Tuhan. Dalam pembacaan kita pada saat ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang panggilan Tuhan kepada sosok hamba yang setia dan taat, yaitu Abraham. Dalam ayatnya yang pertama menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk pergi dan meninggalkan negerinya. Kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Abraham yang di dalam perintah tersebut terkandung janji dan tujuan yang pasti. Meskipun kita tahu bahwa
dalam panggilan Abraham belum tahu pasti kemana dia akan pergi. Namun hal ini terjadi dikarenakan ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Allah yang sangat luar biasa. Nah, apa yang menarik dari sosok Abraham ini? Dalam panggilan Abraham, yang menarik adalah kesiapannya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, dia langsung pergi, dia langsung melaksanakannya. Dalam ayatnya yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia langsung pergi tanpa embel-embel. Tak nama neko-neko tu Abraham nakonokan alamale. Sang teku tandai umbo tula kolai. Nah, bukti nyata bahwa Abraham menghidupi panggilan Tuhan. Abraham benar-benar menghidupi panggilan Tuhan. Meskipun pada saat itu Abraham tidak tahu kemana Tuhan akan membawa dia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing memiliki panggilan dalam kehidupan kita. Setiap kita memiliki panggilan. Namun, apakah kita memahami apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah dasar gaya hidup di mana kita melakukan setiap perintah Tuhan melalui tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Melalui tindakan nyata yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita benar-benar menghidupi panggilan Tuhan. Karena itu, kita harus menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus percaya dan yakin bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh nyata. Dalam ayat 2 dan ayat 3, kita dapat melihat bahwa janji dan penyertaan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, akan memberkati dia dan membuat namanya masyhur, dan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hal inilah yang membuat Abraham yakin bahwa Tuhan akan memberkati dia dalam kehidupannya. Dalam ayat 2 dan 3, kita dapat melihat bahwa janji penyertaan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati dia dan membuat namanya masyhur, dan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hal inilah yang membuat Abraham yakin bahwa segala aspek kehidupan akan diberkati oleh Tuhan. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, ketika kita taat dan setia pada panggilan Tuhan, maka penyertaan dan berkat Tuhan akan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, dalam sebuah kepengurusan atau dalam sebuah jemaat, contohnya dalam organisasi PPGT, akan diadakan pemilihan pengurus. Saya diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua. Saya dipilih menjadi ketua. Nah, mungkin pada saat itu saya akan mengatakan, saya tidak bisa. Tekku bisa. Karena saya tidak bisa berkata-kata di depan orang banyak, dan masih banyak lagi alasan yang mungkin saya dapat katakan. Namun kembali lagi, kita harus menghidupi panggilan Tuhan dan siap melakukan perintah Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari pembacaan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghidupi panggilan Tuhan, apapun menjadi tantangan, apapun yang akan menjadi rintangan,
Ketika kita setia dan taat melakukan panggilan tersebut, kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberkati dan menguatkan kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Agar hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain seperti yang dilakukan Tuhan kepada Abraham. Orang tua serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kehidupan kita menghidupi setiap panggilan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cara taat dan setia kepada perintah Tuhan. Meskipun akan banyak tantangan, akan banyak rintangan, akan ada suka dan duka, tapi yakinlah Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita menjalani setiap kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba yang setia menghidupi panggilan Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Biarlah dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.